Oke, untuk kelas 12, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di mata pelajaran fisika. Kita masih tetap pada materi kita, yaitu mengenai listrik statis. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana itu, yang pertama gaya listrik, atau sering dikatakan itu dengan gaya kolom, karena yang menemukan ini adalah si kolom. Oke, di sini sudah kita pelajari, sudah ada lagi contoh soalnya kita buat, dan sudah ada beberapa soal yang kamu kerjakan. Maka setelah mengenai gaya kolom atau gaya listrik, kita kemarin sudah mempelajari juga mengenai medan listrik. Ini kelanjutan daripada gaya listrik. Maka kelanjutan daripada medan listrik itu apa? Kelanjutannya itu yaitu mengenai hukum Gauss. Hukum Gauss yang terdiri dari flux listrik. Maka bagaimana itu persamaan flux listrik? Persamaan flux listrik itu akan saya jelaskan di dalam video berikut ini. Oke, kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai hukum Gauss, di mana pada hukum Gauss ini dia menyatakan banyak garis medan yang keluar dari suatu permukaan tertutup. Artinya ini bagaimana? Artinya ini ketika kita berbicara mengenai isolasi. Isolasi ini bukan seperti pandangan awam yang menganggap bahwa isolasi itu adalah seperti menyatukan antara uang yang koyak atau uang yang terpotong. Bukan seperti itu yang dikatakan dengan isolasi di listrik. Tetapi isolasi yang ada di listrik, contohnya itu adalah seperti di kabel. Kabel itu dia harus ditutupi dengan isolator. Artinya dia berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk keamanan. Artinya seperti ini. Misalkan kalau isolasinya itu dia tidak memenuhi standar, artinya ada dia medan listrik yang masih keluar dari isolasi tersebut. Hal ini bisa membahayakan daripada orang yang ada di sekitar kita atau di sekitar daripada aliran listrik tersebut. Oke, baik, di sini akan saya lanjutkan bagaimana penjelasan daripada hukum Gauss. Yang pertama di sini tadi sudah ada diterangkan bahwa hukum Gauss itu adalah banyaknya garis medan yang keluar dari suatu permukaan tertutup. Ini dia. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai flux listrik. Flux listrik itu sama dia jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Oke, bagaimana itu persamaannya? Persamaannya untuk flux listrik di sini sudah saya buat. Flux listrik itu adalah E dikali dengan A. E itu apa? E itu dia adalah medan listriknya. Medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Maka kalau digambarkan dia itu adalah gambarnya seperti ini. Ini dia adalah bidangnya, sedangkan ini dia arah medan listriknya. Oke, ini adalah arah medan listrik, arah E. Maka persamaannya itu untuk flux listrik itu adalah E dikali A. Jadi bagaimana kalau dia tidak tegak lurus? Maka kalau dia tidak tegak lurus, itu gambarnya itu seperti gambar yang di bawah ini. Gambarnya itu seperti gambar yang ini. Oke, itulah dia yang tidak tegak lurus. Maka bagaimana dia? Maka dia harus kita samakan dia terhadap garis normal. Ingat, garis normal di sini itu adalah garis yang membentuk sudut 90 derajat terhadap bidangnya. 90 derajat terhadap bidangnya. Maka kalau saya tunjukkan dia, ini dia bidangnya, ya kan? Ini dia bidangnya, maka dia harus membentuk sudut 90 derajat. Inilah dia yang dikatakan dengan garis normal. Ingat, garis normal itu dia harus membentuk sudut 90 derajat terhadap bidangnya. Sama seperti pada hukum Newton yang kedua kita pelajari itu pada bidang miring.
Ya, gaya normal itu bagaimana? Gaya normal itu dia selalu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap bidangnya. Sehingga persamaannya bagaimana? Sehingga persamaannya itu menjadi flux listrik sama dengan medan listrik dikali dengan luasnya dikali dengan sudut tetanya. Itulah dia ketika medan listriknya itu arahnya itu membentuk sudut terhadap bidangnya. Maka di buku kamu juga sudah ada penjelasannya bagaimana di sana. Oke, kita lanjutkan dia ke pernyataan daripada hukum Gauss. Maka pernyataan daripada hukum Gauss, maka dia menyatakan jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Maka di sini sudah ada persamaannya. Di sini sudah ada persamaannya, flux listrik sama dengan medan listrik dikali dengan luasnya dikali dengan kosinus theta. Artinya dia kalau dia tegak lurus seperti yang ini tadi, kalau dia tegak lurus seperti yang ini, maka sudutnya itu bagaimana? Sudutnya itu dia adalah 90 derajat. Kalau dia 90 derajat berarti kita menggunakan kosinus 90. Nilai daripada kosinus 90 berapa? Nilai daripada kosinus 90 itu nilainya adalah 1. Sehingga persamaannya tadi seperti yang ini tadi, flux listrik sama dengan medan listrik dikali dengan luas permukaannya. Maka untuk persamaan hukum Gauss itu, flux listriknya itu adalah medan listrik dikali dengan luas dikali dengan kosinus theta, atau sama saja itu Q in ya per permeabilitas atau E0. Kalau Q in itu adalah muatan yang masuk ke permukaan tersebut dibagi dengan permeabilitas di ruang hampa. Oke, baik. Yang kedua itu adalah kuat medan listrik pada plat konduktor. Maka persamaannya itu bagaimana? Untuk kuat medan listrik pada plat konduktor, di sini ada dia plat konduktornya itu, plat konduktor yang tipis, ada dua di sini, yaitu yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Oke, jadi bagaimana ini persamaannya? Persamaannya itu boleh dibuat untuk medan listriknya. Medan listriknya itu adalah rho dibagi dengan E0. Ini sudah saya buat di pertemuan sebelumnya. Maka kita tinggal mengganti nilai daripada E. E itu untuk mencari fluxnya bagaimana dia, maka E berarti tinggal kita buat dia rho dibagi dengan permeabilitas dikali dengan luasnya, ya kan? Dikali dengan luasnya ini dia di sini adalah jaraknya, dikali dengan bukan dikali lagi, maka tinggal hanya itu. Atau dia kalau dia membentuk sudut juga, maka dia tinggal dikali dengan kosinus tetanya. Oke, yang ketiga itu adalah kuat medan listrik pada bola konduktor yang berongga. Bagaimana itu? Pada bola yang berongga itu dia digambarkan seperti yang ini. Oke, dia berongga. Di sini kalau kuat medan listriknya itu memiliki medan listrik ketika dia berada di luar atau berada di permukaan bola tersebut. Kalau dia berada di dalam bola, maka bisa dipastikan di sana muatannya itu pasti dia bernilai 0. Ketika bermuatan 0, maka dia tidak memiliki medan listrik. Di sini sudah ada saya tuliskan itu. Oke, di sini muatan dalam bola konduktor adalah 0 karena seluruh muatannya tersebar di permukaan. Oke, sedangkan kalau kuat medan listrik di permukaan bola atau nilai R kecil sama dengan R besar. Oke, yang manakah itu nilai daripada R kecil? R kecil itu kalau dia digambarkan itu adalah yang pendek ini. Inilah dia untuk R kecil. Sedangkan R besar itu dia adalah untuk yang panjang. Oke, maka ketika nilai R-nya ini dia berada di sini, berada di permukaan bola. Maka persamaannya itu bagaimana? Persamaannya itu
Untuk nilai medan listriknya itu sama dengan K dikali dengan muatannya dibagi dengan R pangkat dengan 2. Maka inilah dia menjadi persamaannya. R-nya itu adalah R yang besar ya, karena dia berada di permukaan. Karena seperti yang saya katakan tadi, nilai muatannya itu dia tersebar di permukaan, bukan di dalam. Maka kita pergunakan jaraknya itu adalah berapa besar jari-jari daripada bola tersebut. Oke, sedangkan kalau untuk kuat medan listrik yang berada di luar permukaan bola, kita misalkan yang berada di luar permukaan bola itu misalkan seperti ini. Oke, maka ini kita anggap dia adalah R kecilnya, ya kan? Ini adalah R kecilnya. Maka kuat medan listrik di luar permukaan bola ketika nilai R kecil lebih besar daripada nilai R, maka untuk medan listriknya itu boleh dibuat persamaannya adalah K dikali dengan Q per R kuadrat. Ini dia menjadi persamaannya. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi pertama, ketika dia berada di luar, berada di dalam permukaan bola, maka nilai daripada muatannya itu bernilai 0. Kalau dia bernilai 0, maka kita sudah tahu apapun yang dikali dengan 0, maka medan listriknya itu dia tetap bernilai 0. Maka bisa dipastikan medan listriknya itu tidak ada di sana atau dia bernilai 0. Oke, maka bagaimana dengan fluksnya? Ya, kita tinggal menggantikan nilai daripada medan listriknya. Flux tadi persamaannya bagaimana? Flux tadi persamaannya nilainya itu adalah medan listrik dikali dengan luas dikali dengan kosinus theta. Oke, tinggal digantikan aja E-nya, medan listriknya. Itulah dia untuk persamaan-persamaan daripada yang dikatakan oleh si Gauss. Oke, contoh soalnya itu seperti ini. Bola konduktor dengan jari-jari 10 cm bermuatan listrik 500 mikrocoulomb. Titik A, B, dan C terletak segaris terhadap pusat bola dengan jarak masing-masing 12 cm, 10 cm, dan 8 cm terhadap pusat bola. Hitunglah kuat medan listrik di titik A. Maka kalau kuat listrik di medan A, maka itu yang ditanya adalah E-nya. Maka untuk nilai E, oke, saya jelaskan di sini. Di sini sudah ada sebenarnya saya kerjakan, tetapi saya jelaskan dia. Oke, baik. Maka untuk nilai daripada medan listriknya, tadi persamaannya itu apa? Persamaannya itu adalah K dikali dengan Q per jaraknya itu, jarak ke titik A dipangkat dengan 2. Maka kalau kita masukkan dia, nilai daripada K-nya itu, ini ketetapan, ya kan? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali dengan Q. Muatannya itu berapa? Muatannya itu adalah 500 mikrocoulomb atau 500 dikali dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Maka 500 itu adalah 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 dikali 5 kali 10 pangkat 2 dikali dengan 5 dikali 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat minus 6, maka nilainya itu menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan jaraknya. Jaraknya itu adalah berapa ke titik A? Ke titik A di sini dia dikatakan adalah 12 cm. 12 cm atau nilainya itu adalah 12 kali 10 pangkat minus 2. Maka dia harus dipangkat dengan 2 sesuai dengan rumus yang tadi. Maka nilainya itu adalah 45 kali 10 pangkat 5 per 144 kali 10 pangkat minus 4. Maka nilainya itu adalah 3,1 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Oke, sekarang tugas kamu silahkan kamu cari berapa nilai medan listrik ketika berada di titik B. Maka titik B itu berapa nilainya? Silahkan kamu cari. Dan di titik C ini juga kamu cari. Inilah tugas kamu, hanya inilah tugas kamu hari ini. Silahkan kamu ringkas mengenai pembelajaran kita ini. Boleh kamu ringkas dari yang saya jelaskan di video ini atau yang dari buku kamu. Hanya itu aja tugasnya untuk hari ini. Oke, baik, hanya itu aja penjelasan mengenai hukum Gauss, yaitu flux listrik
dan bagaimana itu kuat medan listrik pada plat konduktor, dan bagaimana itu kuat medan listrik pada bola konduktor yang berongga. Di sana sudah saya jelaskan. Maka tugas kamu juga sudah saya lampirkan. Ada di sana, melanjutkan soal yang sudah saya buat. Maka itu tugas kamu untuk hari ini, ditambah dengan kamu meringkas buku kamu, yaitu mengenai hukum Gauss, khususnya itu pada flux listrik, kuat medan listrik pada plat konduktor, dan pada bola konduktor yang berongga. Itu aja tugasnya untuk hari ini. Silahkan kamu fotokan hasil tugas kamu dan kamu kirimkan ke Google Classroom. Maka materi kita untuk hari ini cukup sekian dulu. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Tetap kamu belajar, ya kan? Tetap kamu pelajari materi kita. Materi kita boleh kamu pelajari dari sumber belajar dari yang lain, bukan hanya dari penjelasan ini. Hanya ini aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih.